Ya. Kan yang namanya orang kayak Ahok sama Anies juga merasa legasinya yang dihormati. Bukan kemudian ditarik-tarik jadi endorser ikut teriak-teriak doang. Pada titik itulah kemudian Ahok bisa menerima Anies, Anies bisa menerima Ahok, dan mereka merasa ditarik dalam konteks dimuliakan pekerjaannya. Bang Dul, kemenangan Pramdul ini tidak terlepas ya dari dukungan pasukan anak Abah, pasukan Ahokers. Semua mempunyai nilai. Walaupun saya takut untuk menyampaikan persentase, Toto lebih paham. Cuman begini, kembali lagi saya punya keyakinan Bang Anies bantu saya dari awal loh. Karena maaf, Dari awal belum declare tuh ya? belum. 2 jam saya bicara dengan Anies waktu dia datang ke DPP. Saya yang mendampingi. Saya mendampingi sebagai ya ketua DPP. Tapi tidak bicara muluk. Waktu itu kan wacananya beliau. Saya juga nggak paham apa yang terjadi kan. Saya cuman, Bang kalau bisa tolong temenin Bang Anies. Oke, siap. Pun tidak diterima di DPP, kita terima di BKN di ruangan saya kan. Singkat seperti itu. Kemudian ketemu lagi kita di Car Free Day. Itu juga bukan by design, nggak sengaja sama sekali. Tapi yang nggak tahu, aku punya keyakinan kok. Karena tiba-tiba kan Bang Anies mengeluarkan visi misi. Begitu aku baca, ya memang nggak ada yang lain. Pemerintah daerah memang begitu. Pemerintah daerah itu tugasnya cuma 2, wajib dan pilihan, itu aja. Wajib tuh yang namanya basic masyarakat, Basic needs. kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu wajib. Nah, yang lain tuh pilihan. Contoh soal, apa perlu kita punya kepala dinas kehutanan Jakarta? Jakarta nggak punya hutan. Jadi nggak usah bentuk kepala dinas kehutanan. Aneh. Mungkin Sudin Pertamanan, iya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya, kalaupun dihitung, Bang Anies itu mungkin seminggu sebelum ini baru kita kejar. Karena juga maaf, ya, kembali lagi sebagai itu. Kalau kita dapat support dari anak Abah ini, kira-kira kan waktu kemarin masih ada itu tuh 9% tuh, apa namanya tuh, Kurang. apa nama sisa itu tuh. Kalau kita kan baru 38-an nih, kalau misalnya dibagi 3 kita masih dapat 3, dapat kita 51 begitu. Ekstrapolasi sisa suara. Ekstrapolasi. Ya. Gua nggak ngerti bahasanya. Dia yang lebih tahu. Agak ribet dah. Ribet dah. Pokoknya ini masih ada sisa 9%. Wah, kalau kita bagi 3 nih, 3 ke RK, yang satu lagi ke nomor 2 ya kita. Wah, kita udah 51. Gimana caranya kan? Oh ya. Mari kita ajak. Kalau Ahok sih memang serumah, nggak usah kita ajak lagi. Dari awal dia udah bilang, gue pasti bantuin lu dulu, pasti lu nggak bantuin gue, awas aja lu. Ya singkatnya gitu kan. Nah jadi artinya, tapi yang luar biasa, anak Abah sama Ahok itu berat. Itu yang kita nggak ngerti apa yang terjadi. Yang gila. Itu mungkin Mas Pram yang lebih jago daripada aku. Tapi Jun, aku surprise, cepat gitu loh, gerak. Kenapa? Kepentingan sama. Wah, Jakarta ini nggak bisa nih, harus dilanjutkan. Itu yang bisa aku pahami. Nah, yang lain mungkin Mas Toto lebih paham. Minum dulu. Gara-gara apa? Ekstrapolasi. Ekstrapolasi apa sih? Yaitu sisa suara kan kita. Oh, ekstra itu sisa pokoknya. Ya. Agak ribet dah. Oke. Menjelaskan 2 senyawa kimia yang berbeda ini kemudian menjadi satu. Punya kepentingan yang sama atau musuh yang sama? Pertama, sebelum menjawab kepentingan yang sama atau musuh yang sama, lebih mudah menyatukan variabel apapun dalam kampanye ketika nuansa kampanyenya benar-benar yang gembira. Dan itu yang saya rasakan berhasil dibangun oleh pasangan ini. Selain kemudian ada beberapa turunannya ya, dan Bang Dul tahulah ceritanya kenapa kemudian bisa terbawa dengan riang gembira seperti ini. Contoh, kalau kemarin pakai pilihannya adalah warna merah, nuansanya adalah pertarungan kubu partai A melawan kubu partai B. Yang dipilih adalah warna oranye. Orang taunya kalau nggak warna Jackmania atau warna Jakarta, diterima oleh semua. Ini Jadi usul lebih bisa siapa nih? menampung. Usul siapa nih? Ya semua lah, ide-idenya kemudian bertemu lah. Ini kita udah masuk pelajaran strategi komunikasi. Yang kedua, dengan warna. pilihan ketua tim ses. Tadinya sempat ada rencana kader PDI Perjuangan. Tapi karena satu dan lain hal, Sibuk nasional kan. karena nggak sengaja juga, terpilihlah
awalnya sempat seorang pesilat, saya nggak mau sebut nama lah. Pesilat asli Betawi level internasional. Satu lain hal nggak bisa. Yang tampan itu ya? Muncullah Cak Lontong. Cak Lontong itu kan gimana cara musuhin Cak Lontong? Gimana kita nggak ketawa ngeliat muka dia gitu kan? Sehingga itu membawa banget. Kalau lagi rapat kan Bang Dul tahu, dia lagi mimpin rapat itu pasti lebih banyak ketawanya. Tapi itu cair gitu kemudian suasananya. Jadi dengan kondisi seperti itu ya ditambah Mas Pram dengan Bang Dulnya juga notabene bukan dua orang yang kemudian terbawa dalam situasi perang pilpres, kubu pengkubuan pilpres dan segala macam. Sehingga bukan hanya anak abah dengan Ahokers loh. Ya di panggung belakangan sempat ada spill-spill lah. Ya. Ada kok petinggi partai lain yang tergabung sebenarnya bukan di koalisinya Pram dan Dul, bertemu, ngobrol, teleponan, cair gitu. Dan termasuk salah satunya anak abah dengan Ahokers. Ya. Jadi ketika Ahok mendengar Anies akan bantu juga, Ahok nggak masalah. Nggak masalah. Dan apakah ada pertanyaan besar dari Mas Anies atau anak abah bahwa masih ada Ahok nggak di tempat lo? Mereka pasti tahu ada. Ya. Jadi itu krek dengan sendirinya. Tapi iklim atau karakter dari kampanyenya, karakter Mas Pram dengan Bang Dulnya itu juga membantu sekali. Ditambah harus diakui, kita nggak pernah nganggap musuh saya yakin Mas Pram Bang Dul nggak pernah nganggap musuh bersama lah. Tetapi beberapa kampanye yang dilakukan di momen-momen terakhir itu membuat yang namanya anak abah dan Ahokers makin solid. Ya. Karena ada yang kemudian membawa narasi karena Anies sudah mendukung maka harusnya akan ada segmen yang kabur, kira-kira. Saya nggak usah sebut nama lah, seorang politisi mantan PDI Perjuangan gitu misalnya gitu kan. Atau sorry ya, Pak Jokowi punya hak untuk kemudian mendukung siapapun. Tapi saya terus terang tetap kaget. Pak Jokowi sampai datang ke Jakarta dan berkampanye secara eksplisit. Mas Pram dengan Bang Dul tetap menghormati, tapi apapun di bawah itu membuat kemudian orang-orang yang tadinya merasa pertarungan ini netral, nggak ada unsur kekuasaan di dalamnya, merasa ada unsur kekuasaan masuk, solidnya bertambah juga. Makin keras. Iya, itu jadi sisi-sisi positif yang membuat isu 5 tahun lalu kita berantem benar-benar dilupain. Oke. Masih mencari tahu siapa nama politisi itu atau sudah tahu? Ya tapi udah dia tahu lah, badannya gede kok. Orang bertanya, seorang Anies Baswedan mau akhirnya mendukung Pramrano, what's the deal? Apakah juga terkait dengan 5 tahun ke depan? Setahu saya nggak ada. Sepengetahuan saya yang diceritakan oleh Mas Pram, saya cukup ikuti prosesnya. Jadi yang sempat disebutkan di sebuah media ada di 5 tahun, setahu saya tidak ada. Itu clear sekali. Karena memang Mas Pram sama Anies ini malah aneh kalau Mas Anies kemudian dianggap susah untuk mendukung. Kan sudah akhirnya diceritakan oleh Mas Anies sendiri. Mas Pram, mereka ini kenalnya dari zaman di Mas Pram S2, kasarnya yang tukang provokasi Anies untuk demo, berkumpul, kelompok studi, itu kan Mas Pram. Sebagai mantan aktivis juga ya di ITB. Dan di sisi lain juga, kalau bicara, nah ini hebatnya Mas Pram dan Bang Dul. Meminta dukungan dari Ahok dan meminta dukungan dari Anies bukan dalam konteks gelendotan. Konteksnya itu ini istilah favorit Mas Toto. Iya, ini memang gelendotan gitu ya. Konteksnya itu dibangun dulu narasinya. Pasukan orangnya si Ahok pengen gue lanjutin. Ya. Jack Linko-nya Anies pengen gue lanjutin. JIS-nya harus kita lanjutin dengan penguatan infrastruktur. Ya. Kali jodohnya Jokowi sama Ahok pengen kita lanjutin. Ya. Jadi yang dibangun narasinya dulu dan komitmen. Ada hal-hal yang kita harus akuin, bagus banget dibangun pada zaman lo, dan kita pengen sempurnain. Tolong dong bantu kita. Ya. Kan yang namanya orang kayak Ahok sama Anies juga merasa legasinya yang dihormati. Bukan kemudian ditarik-tarik jadi endorser ikut teriak-teriak doang. Pada titik itulah kemudian Ahok bisa menerima Anies bisa menerima Ahok, dan mereka merasa ditarik dalam konteks dimuliakan pekerjaannya, bukan menjadi jurkam. Itu yang menurut saya kok jadi gampang narik Ahok, narik Anies, bahkan kedua-duanya dengan mudah juga saling menerima antara anak abah dengan Ahokers. Jadi tidak ada transaksi politik apapun Bang Dul ketika akhirnya Anies mendukung Pram. Dia nggak percaya sama gue, Bang. Berarti dia nanya lagi ke lu tuh.
Soalnya yang datang langsung kan beliau. Saya yakin nggak ada ya. Yang pasti kita akan melanjutkan visi Bang Anies. Ya, seperti JIS gitu kan. Makanya saya tanya, Bang, kenapa bisa begini? Dul, ntar lu bakal tahu deh. Lu kan pernah jadi gubernur. Masa sih gue bikin tempat nggak ada desain, nggak ada DED? Kan nggak mungkin. Nanti lu bakal tahu apa yang bakal terjadi. Terus sekarang apa mau dihancurin JIS, bikin JIS baru? Kan jangan dong, Dul. Oh, kalau masalah infrastruktur transportasi ya udah kita benahin. Misal satu. Kemudian ya kayak misalnya kayak Jaklingko segala macem. Itu kan luar biasa. Kepikiran gitu sampai ke sana gitu kan. Kalau Ahok kenapa kita bukan diterima, dibawa ke Semanggi, dibawa jembatan dia cerita bagaimana gue bangun. Ini gue bangun nggak pakai APBD, CSR. Bagaimana caranya lu? Ntar gue ajarin lu. Artinya seperti itu kan. Jakarta ini bisa dibangun gitu loh, bisa dibangun.